Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudaisyah Amrin, NIM 1921211065. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dalil tentang pernikahan. Yang pertama yaitu surat An-Nur ayat 32 sampai dengan 34. Yang pertama yaitu ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya yaitu, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik yang laki-laki maupun perempuan. Jika masih miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Nah, dari ayat ini yaitu anjuran untuk menikah. Juga dari ayat ini lafadz ayama, yaitu yang berarti laki-laki atau perempuan yang masih belum memiliki pasangan, baik perempuan yang masih perawan ataupun janda, baik yang merdeka ataupun hamba sahaya. Dan jika masih miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka. Allah itu akan memberi rezeki dengan adanya pernikahan tersebut, karena Allah Maha luas pemberiannya, juga Maha mengetahui atas segalanya. Yang selanjutnya yaitu ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih wal ladzina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum faqatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum mimma lillahi alladzi ataakum wa la tukrihu fatayatikum alal bigoi in aradna tahassunan litabtagu aradal hayatid dunya wa ma yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Yang artinya yaitu, dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Nah, dari ayat ini yaitu perintah untuk orang-orang yang belum mampu menikah, maka hendaknya untuk menahan diri atau menjaga kesucian dirinya dari perbuatan zina hingga Allah memampukan mereka untuk menikah. Dan dari ayat ini yaitu dijelaskan budak-budak yang menginginkan perjanjian atau kebebasan dirinya dan para tuannya. Dari beberapa pendapat ulama, dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut, tetapi jika mendapatkan kebaikan dari adanya kebaikan dari budak tersebut, maka hendaknya untuk menerima perjanjian tersebut, dan hendaknya untuk melunaskan hutang-hutang dari perjanjian tersebut, baik setengah, sepertiga, atau sepenuhnya. Dan tidak boleh para tuan yang memiliki budak untuk keperluan duniawinya memperkerjakan budak-budak wanita yang menginginkan kesucian dirinya untuk bekerja sebagai pelacur atau PSK. Dan Allah Maha Pengampun bagi para budak wanita yang dipaksa untuk bekerja tersebut, dan Allah Maha Penyayang. Ayat selanjutnya yaitu ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin.
Nah, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari ayat ini yaitu Allah telah menurunkan kepada kita Al-Quran sebagai pelajaran, dan kita wajib mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Yaitu contohnya Allah telah memberi pelajaran kepada kita dengan adanya cerita tentang kejadian-kejadian masa lalu, seperti umat-umat yang diberikan azab oleh Allah karena melanggar aturan-aturan Allah. Dan Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat selanjutnya yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajirat famtahinuhun Allahu a'lam biimanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wa la junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun wa la tumsiku bi samil qawafir wa salu ma anfaqtum wa liyasalu ma anfaqu dzalikum hukmullah yahkum bainakum wallahu alimun hakim. Yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang kafir itu, dan orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar, dan tidak ada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, dari ayat ini yaitu dalam surat Al-Fat telah dijelaskan tentang perjanjian Hudaibiyah, yaitu di dalamnya antara lain tidak boleh datang kepada engkau seseorang dari kalangan kami sekalipun dia seagama dengan engkau, melainkan kamu harus mengembalikannya kepada kami. Nah, ada beberapa ulama berpendapat bahwa ayat ini mengtaksis ayat pada Al-Fat tersebut, karena dalam ayat ini yaitu jika datang perempuan kepada orang beriman, maka hendaknya menguji keimanan perempuan tersebut. Jika ternyata mereka beriman, maka tidak boleh dikembalikan kepada suami-suaminya yang kafir. Nah, wanita muslim itu tidak halal bagi lelaki kafir, dan juga sebaliknya. Keimanan wanita tersebut dapat dilihat dari keyakinannya. Dalam ayat ini pula untuk mengembalikan mahar kepada lelaki yang ditinggalkan wanitanya, dan boleh untuk orang beriman, untuk laki-laki yang beriman mengawini wanita tersebut dengan syarat memberi mahar setelah idahnya selesai, adanya wali dan rukun-rukun nikah lainnya. Dan diharamkan wanita atau laki-laki musyrik mempertahankan pernikahan. Diharamkan menikah bagi laki-laki atau perempuan menikahi orang-orang musyrik dan mempertahankan pernikahannya. Dan dalam ayat ini pula para suami hendak menuntut pengembalian mahar kepada istrinya yang pergi, baik itu ke kalangan muslim atau ke kalangan orang kafir. Dan Allah menghukumi kaumnya dengan ketetapannya, dan itu adalah hukum-hukum yang telah Allah kehendaki dengan kebijaksanaannya. Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui atas segalanya. Nah, ayat selanjutnya yaitu ayat
surat Al-Mumtahanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in fatakum syai'um min azwajikum ilal kuffari fa'aqabtum fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan jika seorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir lalu kamu mengalahkan mereka, maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu beriman. Nah, dari ayat ini yaitu jika istri-istri orang beriman itu lari kepada kaum kafir dan maharnya belum dikembalikan kepadamu karena perginya istrinya kepada kaum kafir, dan jika memenangkan dari peperangan tersebut maka mendapatkan ghanimah. Nah, dari ghanimah tersebut itu boleh mengambil untuk mahar tersebut yang tidak dapat dibayarkan orang kafir kepada kepada suami muslim yang istrinya pergi kepada orang kafir. Dan setelah itu sebagai umat yang bertakwa, sebagai orang muslim, yaitu mengikuti perintah Allah untuk membayar ganti rugi kepada orang kafir karena kepergian istrinya, dan orang mukmin yang istrinya pergi juga, yaitu orang kafir membayarnya. Tetapi hukum ini sudah tidak diberlakukan lagi. Dan ayat selanjutnya yaitu ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka 'ala alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wala yaqtulna auladahunna wala yatina bibutani yaftarinahu baina aydihinna warjulihinna wala ya'shinaka fi ma'rufin fabayyihunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Artinya yaitu, hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari ayat ini yaitu Allah berpesan kepada Nabi, jika ada perempuan muslimah yang datang untuk mengadakan sumpah setia untuk tidak mempersekutukan Allah, juga tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anaknya seperti kebiasaan pada zaman jahiliyah, yaitu karena mereka menganggap adanya anak itu sebagai hal yang memalukan, dan juga takut miskin, dan janji tidak akan mendurhakai Nabi dalam pekerjaan ma'ruf, juga perkara mungkar yang dilarang, juga tidak akan menisbatkan anak mereka kepada selain ayahnya. Juga dalam ayat ini diperintahkan untuk Nabi menerima janji tersebut. Dalam beberapa hadis Nabi tidak menyentuh wanita-wanita tersebut dalam membaiat atau menerima perjanjian tersebut. Selanjutnya yaitu ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kufaru min ashabil qubur. Yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah. Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat, sebagaimana orang-orang
kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa. Hai orang-orang yang beriman, jangan akan berputus asa. Demikian itu karena di dalam kubur diperlihatkan kepada mereka tempat kedudukan mereka. Dalam ayat ini yaitu larangan untuk orang-orang mukmin tidak menjadikan teman atau penolong orang-orang kafir, Yahudi sebagai temannya, karena mereka dianggap telah berputus asa dari negeri akhirat, yaitu seperti kenikmatan Allah, hukum-hukum Allah telah mereka langgar, dan juga mereka tidak mempercayai dan mereka ingkar atas Nabi Muhammad, padahal mereka percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang benar, dan orang kafir yang menyesal setelah kematiannya, bahwa di akhirat diperlihatkan bahwa jika ia muslim, ia mukmin, ia akan ada di surganya Allah, tetapi karena ia kafir maka ia ada di neraka ketika ia meninggal. Dan dalam hadis perintah untuk menikah, yaitu hadis Nabi yang berbunyi, ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghadul lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menanggung biaya perkawinan, maka hendaklah ia kawin, karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaknya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat dijadikan peredam birahi baginya. Nah, jika belum mampu untuk menikah, hendaknya untuk berpuasa, karena dalam puasa itu bisa menahan nafsu, menjaga dari hal-hal yang buruk. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.